Ya, jadi kita sore ini bakal belajar tentang bentar ya. Oke, sore ini kita bakal belajar tentang 16 tenses. Gue pengen BTW gue ngomongnya pakai lo gue aja ya biar santai. Jadi kayak kalian santai aja kalau sama aku. Oke. Jadi hari ini we're going to learn about 16 tenses. Nah, kan kalau misal kalian lihat nih tabel 16 tenses kayak banyak banget 16 tenses, kayak 16 gitu kan, kedengarannya banyak. But kita karena juga durasinya pendek ya, untuk hari ini, jadi kita bakal cuman belajar yang bagian presentnya aja. Kita hanya akan belajar yang present buat hari ini. Nih, dari simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Tunggu bentar. Okay. So, what is a tense? Nah. Halo. Halo. Untuk yang masih belum ada suara, mungkin coba connect audio atau digedein volumenya ya. Ada. Oh, udah ada. Oke. Mungkin teman-temannya boleh bantu. Suaranya. Oke. Nah, jadi di sini kalian bisa baca bahwa tenses adalah perubahan bentuk verb kata kerja untuk menunjukkan waktu dan cara terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah kalimat. Ingat ya, ini menunjukkan waktu. Bentar. Dia itu menunjukkan waktu dan cara terjadi suatu. Ini dua ini tuh sangat-sangat kalian perhatiin karena ada dua jenis tenses. Nah, di sini ada tenses menurut sifat sama tenses menurut waktu. Nah, menurut sifat ada simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Nah, apa sih 4? Banyak banget, pusing. Nah, for the simple one, simple itu dia biasanya mengartikan aktivitas, kebiasaan, atau suatu fakta. We use that for this. Nah, untuk yang continuous itu kalian bisa artikan dengan ongoing atau sedang berlangsung. Jadi untuk sesuatu yang sedang berlangsung, sedang berjalan sekarang nih, kalian gunakan continuous. Nah, untuk yang perfect, itu tuh dia artinya aktivitas yang telah selesai dengan sempurna. Bingung gimana? Nanti kita bakal belajar lagi. Nah, untuk yang perfect continuous, itu aktivitas yang telah dilakukan dan masih berlangsung hingga sekarang. Nah, ini kalau menurut sifat. Nah, kalau menurut waktu, mungkin kalian pernah dengar nih, present, past, future. Sekarang, masa lalu, dan masa depan. Nah, ada satu lagi tapi ini namanya past, future. Past, future apaan tuh? Masa depan atau masa lalu kan? Bingung. Apalagi di sini definisinya rencana di masa lalu. Nah, nanti kalian bakal ngerti setelah kita lihat contoh-contohnya. Oke, nah ini ada tabel untuk 16 tenses. Tapi yang tadi udah bilang kita bakal belajar yang bagian presentnya aja untuk hari ini. Mungkin boleh di screenshot atau boleh dicatat dulu kalau kalian mau. Kalau aku mah udah lu mau sama aku keluar aku di mana? Maaf, kenapa? Oke, mungkin kalau udah, jadi sebelum kita belajar bahas detail satu-satu jenis present simple, present continuous, present perfect, present sama present perfect continuous, mungkin kita bakal ada
kita bakal ada kita bakal ada pretest dulu. Ini udah di screenshot semuanya belum? Atau di SS gitu? Atau ditulis? Atau masih ada yang nyatet? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Foto. Udah, Kak. Masih itu. Bentar ya, coba. Udah, Kak. Udah, Kak. Di screenshot dulu ya bagi yang belum. Ya kalau misalnya aku ngomong kecepatan atau apa, kalian ngomong aja ya. Takutnya ini. Oke, jadi kita bakal, sebelum kita mulai, kita bakal ada pretest terlebih dahulu untuk tahu kalian tuh kemampuannya segimana. Nah, jadi pakai quizzes, kalian bisa join di kode ini. Aku juga drop di chat. Bisa join quizzes ini ya. Itu disuruh join, Kak? Ya, join quizzes. Oh, oke. Di HP bisa kok. Di HP bisa digunakan. Nih, bentar, aku copy linknya, aku taruh di chat. Nah, bisa dari situ ya linknya. Namanya kali. BTW namain nama kalian, kalau bisa sesuai nama asli ya, jangan ada nama yang aneh-aneh. Ini pakai APK? Enggak, langsung kalian buka websitenya aja nih, join my quizzes, atau search quizzes di Google. Nanti ada opsi untuk join. Kak, tadi kodenya berapa ya? Ini kodenya. Kode quizesnya. 640314. Oh ya, nih. Oh iya, BTW nanti yang modul tadi bakal dikirim di grup. Nah, tapi yang modul itu aku baru bikinnya cuma yang present, jadi mungkin minggu depan bakal aku lanjutin lagi buat yang tenses berikutnya. Nah, ini coba join baru 46. Ya udah cantik. Jam 4.15 kita mulai kuisnya ya. Kalau masih ada yang mau join, aku tungguin. 5 menit lagi. Startnya gimana? Nanti aku tunggu start. Masa begitu
atau mungkin 4.12 deh aku mulai. Aku makan. Dan lagi yang mau join kuisnya. Aku tungguin sampai 4.12. Kalau masih ada yang masih belum bisa masuk, linknya aku taruh lagi ya. Kalian bisa lewat komputer, bisa lewat HP, kalau mau bebas. Nanti aku mulai jam 8. Oh, udah 4.12 nih. Oke, mungkin itu langsung mulai aja ya sekarang ya kuisnya. Oke, kalian silakan lihat di device masing-masing, nanti ada pertanyaannya. Lihat di device masing-masing ya, jangan lihat di papan tulis. Di screen Zoom. Aku kasih bantuan jawab. Bujurnya berarti. Udah menjawab. Jawab. Wah, ini ada yang jawabnya benar semua nih, keren banget. Nanti aku share screen leaderboardnya. Aku end sampai jam 4.20 ya kuisnya. Waktunya cepet banget. Perasaan aku udah kasih 30 detik. 30 detik bisa dong kerjain. Setiap soal 30 detik. Ada 2 orang yang benar semua. Ada yang keren banget nih. Kayaknya pada jago-jago bahasa Inggris nih kalau aku lihat. Salahnya dikit semua.
Ini udah pada ngerjain semua atau ada yang masih belum? Nah, ini bisa dilihat top 5-nya, keren banget nih. Ada Ataya Ardila, ada Neo, ada Michelle Gray, ada Irene Salsa, ada Rachel. Kak, aku belum paham banget. Nah, gak apa-apa. Ini tujuannya untuk tahu kalian tuh di mana nih posisinya sekarang sebelum mulai belajar. Biar nanti setelah belajar kalian bisa ngeliat, wah ada perkembangan setelah belajar sama sebelum belajar. Gitu. Gak apa-apa kalau kalian belum dapat bagus sekarang. It's okay, gak apa-apa. Nanti kita kejar. Oke? Yang baru join bisa ini ya, buka quizzes. Ini join code-nya 640314. Jangan insecure guys, it's okay. Gak apa-apa, kita bakal belajar abis ini biar kalian tambah pintar, oke? Oke, 2 menit lagi ya waktunya buat kalian ngerjain. Bagi yang masih belum selesai, bisa diselesaikan. Nanti 4.20 kita mulai bahas materi. Oh iya, BTW, nanti juga bakal ada ini ya, post test. Jadi setelah kita belajar, aku juga bakal ngasih tes. Jadi biar kalian bisa ngeliat nanti sebelum dan sesudah. Gimana bedanya. Ini boleh ulang lagi nggak? Atau cuma bisa satu aja? Bisa kalian ulang, cuman nggak apa-apa kok. Ini nggak ada kewajiban kok kalian ini buat ngetes diri sendiri aja biar tahu salah di mana, bener di mana gitu. No pressure guys, no pressure. Kalem aja, kalem. Kita hari ini belajarnya santuy. Nilainya bisa dilihat di ininya ya, di device masing-masing. Ada kelihatan kok. Sama di bawah bisa di-scroll, ada nih pembahasannya. Jawaban yang benar di mana gitu. Ini pelajar present, past, continuous atau apa. Kita hari ini bakal ngebahas yang present semuanya. Dari present simple present, present continuous, present perfect, sama perfect continuous. Jadi kita bakal ngebahas tapi tentang yang perfect hari ini. Oke, karena udah jam 4.20, mungkin aku end dulu ya. Kayaknya masih banyak yang kesusahan
Oh, ini mungkin kejebak nih. Emang ada pertanyaan yang menjebak. Oke, aku end dulu ya kuisnya. Makasih semuanya udah mau ikut kuisnya. Oke, nah sekarang kita bakal lanjut kembali ke materinya. Wih. Nah, kita pertama-tama mulai dari simple present tense. Ini aku kalian kalau mau gak nyatet mau SS aja nggak apa-apa juga karena aku bakal coret-coret di ininya. Oke. Nah, simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tense yang digunakan untuk menjelaskan kondisi pada masa saat ini. Nah, kalian perhatiin ya, pada masa saat ini itu tidak sama dengan sekarang. Maksudnya apa? Kalau sekarang itu suatu kegiatan yang sedang terjadi, mungkin kayak dalam kurun waktu dekat. Cuman kalau pada masa saat ini itu dia itu konteksnya lebih luas, lebih banyak. Jadi, nah mungkin bisa kalian lihat digunakan padanya nih. Digunakan pada ada present habits, repeated actions, general truth, instruction atau direction, fixed schedule. Nah, rumusnya itu untuk simple present tense sesuai dengan namanya simple nih, simple banget dia. Dia itu cuman subject plus verb 1. Udah, itu doang, gak ada ribet-ribetnya, cuman subject plus verb 1. Nah, contohnya apa nih? Misalnya nih, present habits. Ada yang tahu nggak arti present habits itu apa? Ada boleh? Mungkin boleh drop di chat. Arti present habits apa? Ada yang tahu nggak? I love soccer. Kebiasaan bukan, Kak? Ya, kebiasaan, benar. Ya, oke. 100 buat kalian. Nah, present habits itu kebiasaan. Atau nggak cuma kebiasaan sih, lebih ke arah sesuatu yang dia tuh emang lakuin terus-terusan. Contohnya nih, misalnya, she works in Singapore. Nah, ini kan dia bekerja di Singapura, tapi ini suatu kejadian yang terus-menerus terjadi kan. Jadi yang untuk sekarang nih, dia sedang bekerja di Singapura. Nah, makanya she works in Singapore. Contoh lain, misalnya, I don't eat sweets. Dan dia juga bisa berlaku untuk statement kayak gini ya. I don't eat sweets. Saya tidak makan permen yang manis-manis gitu. Rutinitas. Nah, kalau yang rutinitas itu, dia lebih ke arah repeated actions. Kegiatan yang berulang. Nah, contohnya apa? Misalnya, they practice football each Sunday. Nah, ini kan dia rutinitas. Penggunaan S sama S. Nah, ya, nanti abis ini aku bahas S sama S. Itu emang rada bikin bingung sih. Nah, terus kita berikutnya ada general truth. General truth itu kebenaran umum. Jadi sesuatu yang emang hakikatnya tuh pasti. Jadi kayak misalnya matahari terbit dari timur, the sun rises from the east. Ya kan, itu nggak mungkin kan matahari dari barat. Terus misalnya water consists of hydrogen and oxygen. Consists ada S di belakang gitu kan. Jadi dia tuh sesuatu yang emang itu tuh pasti, yang faktual. Misalnya the president works in the palace. Ini maksudnya istana negara ya guys, bukan istana apa-apa. Misalnya Pak Jokowi works in the palace gitu. Keren banget ini pada saling bantu di chat. Oke guys, lanjutin ya guys, bantuin satu sama lain. Oke. Nah, berikutnya ada instruction atau direction. Instruksi atau petunjuk. Jadi misalnya kayak kalau kalian ada ngeliat nih teks yang step by step, misalnya yang how to use the
how to use the dishwasher machine. Nah, itu tuh dia bakal selalu pakai simple present tense. Dia nggak bakal pakai continuous, nggak bakal pakai past, karena dia itu instruction satu-satu. Jadi kayak instruksi, misalnya open the dishwasher machine, close it, turn on the gitu lah. Pokoknya dia bakal selalu pakai simple present tense. Contohnya, close the door. Terus turn left. Atau mungkin perintah ke orang, don't lie to me. Nah, jadi dia biasanya instructions gitu. Nah, kalau yang terakhir, ini fixed schedule atau jadwal pasti. Nah, jadwal pasti itu maksudnya dia itu sesuatu, satu kegiatan atau kayak acara yang udah punya jadwal tertentu nih. Jadi dia udah, kalian tahu dia kapan exactly dia kapan itu terjadi banget. Jadi kayak misalnya contohnya nih gini, the concert starts at 8. Ini kalian kalau kan kalian tahu nih konsernya mulai jam 8. Nah, ini pasti pakai simple present tense karena kalian tahu pasti bahwa si konser itu mulainya jam 8. Atau misalnya the train leaves tonight. Nah, kalian juga tahu kan, kalian udah punya jadwal nih, udah ada jadwal kalau tempat kereta stasiun, udah pada jadwal di stasiun bahwa keretanya berangkat jam malam ini gitu. Jadi kayak kalian udah tahu pasti bahwa jadwalnya tuh pasti gitu. Ya intinya fix schedule sih gitu. Mungkin ada yang mau catat dulu contohnya, BTW maaf banget tulisan tangan gue jelek banget. Tapi kalian ngerti lah ya. Aku tahu kalian pintar. Oke. Nah, kenapa yang di presiden work-nya itu pakai S? Kenapa nggak ada presiden work aja gitu? Karena presiden cuma satu. Nah, kita bakal masuk ke ini, penggunaan S atau ES. Karena emang masih bingung ya. Nah, aku juga sendiri masih sering kebalik-balik, tapi pokoknya gini. S atau ES itu hanya digunakan, ditambahkan pada subjek, ditambahkan pada subjek singular orang ketiga. Singular itu apa? Singular itu satu di sini. Nah, kan kalau kalau noun itu atau pronoun dia ada yang namanya singular, ada yang namanya plural. Singular itu satu, plural itu lebih dari satu. Jadi kalau misalnya dua itu termasuk plural. Singular, kalian tahu nggak kayak kalau misalnya PKN tuh pluralisme gitu. Nah, makanya itu berasal dari kata ini juga, plural gitu. Nah, orang ketiga maksudnya apa? Ini tuh third person view. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya ini ada yang suka baca buku gitu nggak? Misalnya ada yang POV-nya dari first person, ada yang dari third person, second person. Nah, kalau POV itu, POV, kalau first person, itu saya. Jadi sama aja kayak kalian bahasa Indonesia. First person, orang pertama itu saya. Orang kedua itu kamu atau Anda. Kalau bahasa Inggris itu you. Nah, kalau third person itu kayak dia, orang lain gitu, selain aku dan kamu. Jadi ini, nah kalau third person-nya itu, kalau untuk kok second sih, sorry maaf guys. Kalau untuk third person, nah dia tuh ada dua, makanya tadi ada yang plural, ada yang singular. Kalau misalnya plural itu untuk orang banyak, orang ketiga banyak. Berarti kan kalau bahasa Indonesia itu mereka, gitu kan. Jadi itu they. Itu they.
Nah, kalau untuk yang singular, itu cuma ada ini doang. He, she, it. He, she, it. Jadi, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia tanpa gender. Tapi itu cuma untuk berlaku satu orang aja atau satu barang aja. Gitu. Jadi, dia nggak bisa sesuatu yang banyak. Misalnya kayak, tadi kan contohnya, the president works in the palace. Ya kan? Works karena the president satu orang. Kalau misalnya para menteri, apa ya bahasa Inggris menteri? Army. The army protect the president. Kenapa dia nggak protect the president? Karena the army itu banyak orangnya. Kan di army, di apa sih, militer itu, kalian nggak cuma ada satu orang doang kan, tapi ada banyak banget orang, jadi dia ada banyak, makanya dia tidak menggunakan S atau ES gitu. Ini mungkin agak berantakan, tapi maaf ya, tapi kalian semoga ngerti. POV itu sudut pandang. Iya, maaf, point of view ya maksudnya. Kak mau tanya, kenapa kalau tulisan I and you kalau dalam kalimat itu salah? Yang benar you and I. I and you itu mungkin lebih cocoknya gini, you and I. Atau kalau kamu mau menggunakan I di depan itu, bagusnya pakai me and you. Aku kurang tahu juga deh kenapa penjelasan secara grammarnya, mungkin aku bakal cari-cari lagi. Cuman ini yang lebih cocok tuh kalau kalian ingin menaruh aku di depan, kalian lebih menggunakannya me and you. Daripada I and you itu kurang cocok, kurang tepat gitu. How about uncountable subject like sugar, water, and salt? Nah, uncountable kan banyak ya. Dia lebih dari satu kan. Dia itu plural. Jadi mereka juga nggak pakai es gitu. Karena dia lebih dari satu. Pokoknya ini benar-benar cuman he, she, it yang pakai. Misalnya Taylor Swift hates cats gitu. Nggak sih, dia punya kucing, dia salah guys. Oke, wait, gue pengen highlight ini. Nah ya, pokoknya ini aja. Ada lagi yang masih kurang jelas. Sugar jadi sugars karena bentuk gula itu banyak. Enggak gitu. Enggak, sugars tuh, ya benar, sugar tetap sugar. Karena kalau misalnya, kalau sugars itu karena dia uncountable ya, jadi dia dianggapnya saking banyaknya, kalian anggapnya itu dia jadi satu noun. Walaupun dia plural, tapi dia satu noun gitu. Kalian karena nggak ada, ya satu sugar satu gula nggak ada. Mungkin kalau yang untuk uncountable bisa di materi berikutnya ya, itu salah udah beda, a whole another matter. Jadi mungkin bisa nanti lain kali. Tapi pokoknya kalau yang uncountable kayak sugar, star, terus mungkin rambut, itu kalian hitungnya jadi satu noun aja gitu. Karena saking banyaknya kalian gak mungkin bisa hitung atu-atu gitu guys. Oke, ini mungkin ada yang masih mau nyatet atau mau SS. Aku saranin kalian nulis sih, karena aku sendiri juga ini agak berantakan naruhnya. Rekaman juga nanti bakal tetap di-upload di YouTube kok kalau kalian mau rewatch. Oke, ini mau lanjut atau ada yang masih mau nyatet? 1 gelas gula, cup of sugar, yes. Karena 1 gelas. Nanti share di grup ya. Share PDF coret-coret. Oke. Siap. Oke, berarti kita bisa lanjut ke yang berikutnya ya. Bisa. Oke. Nah, berikutnya
ada, jelek banget sih tulisan aku, maaf. Jadi berikutnya bakal ada present continuous tense. Present continuous tense itu digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Nah, ini yang tadi aku bilang. Yang ada ing itu kan? Ya, benar, verb ing. Bentar. Nah, dia itu sedang berlangsung, jadi sedang terjadi sekarang. Gitu. Nah, yang paling utama dari tense ini ada durasi waktu untuk kata kerja. Nah, ini ada yang namanya dynamic verb. Nah, ini tuh ada, mungkin kalian juga baru dengar ini karena kemarin aku juga baru cari-cari, ternyata ada 2 jenis verb gitu. Jadi verb itu ada yang statif, ada yang dynamic. Nah, jadi verb yang bisa dibikin bentuk verb ing itu cuman yang dynamic verb doang. Statif tuh gak bisa. Kenapa? Karena kalau dynamic kan maksudnya berubah-berubah ya. Progresif namanya. Jadi kalian tuh kata kerja yang kalau kalian lakuin tuh kayak mengubah sesuatu. Misalnya kayak cooking, washing, cleaning, kan ada perubahan yang kayak jelas banget. Sedangkan kalau statif itu, dia itu lebih ke kata kerja yang mungkin kalian tidak melihat hasilnya secara langsung. Contohnya misalnya emotions. Kayak, ntar aku tulis di bawah. Statif itu contohnya misalnya love, like, hate. Misalnya gini ya. Kan coba deh kalian naruh nih. Kan kalau rumusnya gini, subject, to be, verb ing. To be itu yang am, is, are. To be itu ya, am, is, are gitu. Misalnya, I am loving you. Terdengar aneh gitu kan, kayak nggak cocok aja gitu, kayak I am hating you. It sounds weird, nggak nyambung banget. Lebih cocok tuh I hate you, I love you. Doesn't need verb ing gitu. Ya, nggak cocok. Nah, makanya untuk kayak gini, love, like, hate, emotions, terus mungkin hal-hal indera, like hear, smell, look. Atau mungkin kalau dia itu membutuhkan satu kata lain, contohnya I am looking at you, not I am looking you gitu loh. Jadi kayak dia itu I hate you Kansa, like that. Bisa kayak gitu. Dia nggak perlu verb ing gitu. Pokoknya yang bisa jadi itu yang dynamic doang. Mungkin kalian nanti bisa baca-baca lagi juga tentang verb statif sama dynamic. Aku di sini cuman ngebahas itu aja. Nah, oke. Tadi kan aku udah kasih tahu ya rumusnya apa. Jadi dia itu sama kayak tadi, cuman bedanya ada to be and verb ing. Verb ing itu verb yang kata kerja di belakangnya tambahin ing aja, udah sebenarnya kayak cooking, cleaning, tadi aku udah jelasin apa, misalnya washing, studying, nah itu verb ing. Nah, kapan sih kita pakai present continuous tense? Nah, kita pakai present continuous tense itu untuk menunjukkan satu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Contohnya, it is raining and I am waiting for my mom. Nah, ini kan kalian kalau misalnya ngomong gini ke seseorang, it is raining and I am waiting for my mom. Ini kan sedang berlangsung dan terjadinya sekarang gitu kan. Sekarang lagi hujan nih dan gue lagi nungguin mak gue gitu. Itu untuk yang sekarang. Dan kayak misalnya she is dancing alone. Gitu. Dia sedang berdansa. Nah, ini tuh waktunya adalah sekarang dan sedang berlangsung terjadi. Gitu. Ketika kita ngomong, itu sedang berlangsung. Nah, terus ada lagi nih, beda kasus lagi. Ada untuk membicarakan aksi yang sedang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Nah, ini ada beda contoh lagi. Arnold
is taking 5 classes this semester. Arnold sedang mengambil 5 kelas semester ini. Nah, ini mungkin jangkauan waktunya lebih panjang gitu ya, karena dia semester ini. Cuman kalau misalnya ini harus sekitar waktu pembicaraan. Jadi nggak bisa sesuatu yang di masa lalu, nggak bisa sesuatu yang di masa depan banget, karena itu akan beda lagi. Nanti itu bakal jadi jadi past atau future continuous gitu. Jadi ini kan kayak saat kita sedang ngomong nih, Arnold lagi ngambil kelas, lagi ambil 5 kelas di semester ini. Jadi kayak masih ongoing, masih sedang terjadi gitu. Kak, it is bisa disingkat gak jadi it's? Oh bisa banget. It is emang kalau disingkatnya jadi it's, sama aja kok. I am jadi I'm juga bisa. BTW guys, ini aku salah juga. Kalian kalau nulis I sama you selalu mulai pakai kapital ya. Itu tuh bisa takut jadi penilaian juga. I sama you pakai kapital. Oke, back to topic. Yang terakhir itu untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, maksudnya apa sih? Nah, ini tuh untuk rencana yang ya akan dimaksud. Aku kasih contohnya aja deh. She is spending her holiday in Bangkok next month. Terus misalnya he is renting the whole studio for tonight. Nah, ini kan belum terjadi ya. Jadi dia next month, tonight itu sesuatu yang belum terjadi. Tapi ini tuh sudah pasti akan terjadi dan dalam waktunya dekat. Jadi kayak she is spending her holiday in Bangkok next month. Dia akan menghabiskan liburannya di Bangkok bulan depan. Jadi kita tahu itu pasti dia bakal liburan dan itu terjadi dalam waktu yang gak jauh-jauh banget lah. Terus kayak he is renting the whole studio for tonight. Dia bakal menyewa studionya untuk malam ini gitu. Jadi kayak pokoknya dia udah pasti dan terjadi dalam waktu dekat. Lebih now aja atau ada right now. Sama aja kok now sama right now. It is raining right now and it is raining now. Nggak ada yang kurang atau lebih, itu equal, sama aja. It is sama is it bedanya apa? Nah ini tuh lebih ke arah bentuk kalimat. Kalau kalian mungkin kalian pernah dengar kalian tahu kan kalau misalnya di Inggris tuh ada gimana ya, muat kayak coret-coret sini. Ada kalimat yang positif, ada negatif sama interrogatif. Jadi misalnya I am cooking. Ini aku pakai contoh yang present continuous ya. I am cooking. Jangan deh, you are aja. You are cooking. You are not cooking. Sama are you cooking. Nah, ini kan bisa kita lihat, ini tuh cuman beda susunannya ya. Ini tuh subjek, to be. Oh, tunggu, aku pakai beda warna. Nah, kalau ini tuh subjek, to be, terus verb. Ini juga subjek, to be, tapi dia ada negatifnya. Nah, ini verb. Nah, ini ditukar tempatnya. To be dulu, subjek, baru verbnya.
Jadi kalau untuk kalimat pertanyaan kayak gitu. Berlaku juga untuk yang tadi kamu tanya. Kalau misalnya it is kan gini ya. It is. Sama is it. It is raining and is it raining? Jadi beda konteksnya, beda cerita gitu. Kalau ini it is itu dia suatu statement. Kalau is it dia tuh nanya. Gitu. Jadi lebih ke arah struktur kalimatnya aja gitu. Oke, ntar aku lagi baca-baca tanya dulu ya. Is it biasanya untuk pertanyaan is it a cat? Keterangan waktu bisa juga pakai at the moment. Yes, I am eating at the moment. I am busy at the moment gitu. She will spend holiday in Bangkok next month. She will spend her holiday in Bangkok next month. Nah, kalau will itu, kalau kalian menggunakan kata will, itu jatuhnya udah ke future tense. Itu bakal beda lagi, karena ini bukan present. Jadi emang kayak banyak banget variasi yang kalian bisa gunakan, dan artinya nggak beda jauh. Lebih ke kalian, mungkin lebih ke lihat konteksnya aja gitu sih. Kalau she will spend her holiday in Bangkok next month, itu kayak masih prediksi belum pasti, sedangkan kalau misalnya yang ini tuh lebih ke arah udah pasti gitu. Kenapa harus pakai whole aja, nggak studio aja? Nggak apa-apa, ini cuma tambahan doang sih, whole studio. Ini kalau kalian mau pakai studio doang juga nggak apa-apa. Cuman kayak seluruh studio biar lebih banyak gitu. Kak, habis Arnold itu harus ada is-nya apa gimana? Harus ada is. Is itu yang tadi aku bilang, dia itu to be. Beda sama yang present, simple present ya. Dia kan nggak perlu ada to be. She work, they practice. Kalau untuk yang present continuous, dia harus banget ada kata to be. Harus banget ada he, she, it. Harus ada am, is, sama are. Kalau am itu, yang aku tulis cocokannya. I itu am, you itu, terus we, you, we, they, apa lagi ya? Oh, udah sih kayaknya. Itu are. Terus kalau untuk yang he, she, it, kayak yang tadi aku udah jelasin, itu pakai is. Nah, kayak tadi juga kayak, makanya kenapa kalau kita pakai S sama S yang tadi di simple present itu, di he, she, it doang, karena dia menggunakan to be-nya tuh is gitu. Jadi kayak SS, kalian ingat aja S, he, she, it gitu. Oke, ini mungkin ada yang masih mau nyatet atau masih mau screenshot lagi? Atau kita bisa lanjut ke berikutnya. Contohnya itu kalau I am studying English. Ya, benar. Kalau present continuous. Benar. Ini silahkan di screenshot dulu kalau masih mau. Atau dicatat dulu mungkin. Oke, lanjut ya. Oke, nah berikutnya kita bakal mulai masuk ke yang ribet. Nah, itu untuk present perfect tense. Mungkin kalian bakal masih sering bingung menggunakannya kapan. Nah, tapi ini udah ada contoh-contoh jelasnya nanti ya. Nah, jadi present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Atau telah selesai pada satu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada garis nih, ini misalnya present, ini future,
Ini past. Present perfect tense itu biasanya dipakai untuk ini kan aksi telah dimulai masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kayak dia tuh udah terjadi at some point in the past di suatu masa lalu dan dia tuh sampai sekarang masih tetap terjadi gitu. Jadi kayak bukan, jadi tuh nggak selesai gitu, nggak yang cuman terjadi pas dulu tuh selesai pas dulu juga, cuman dia mulai pas dulu dan masih berlangsung hingga sekarang atau efeknya masih berlanjut hingga sekarang gitu. Nah, rumusnya ada ini, subject plus has atau have plus verb 3. Nah, ini kalian harus perhatiin banget verb 3 karena verb 3 itu beberapa katanya ada yang bentuknya sama dengan verb 2 yang kayak past participle gitu loh. Nah, ini tuh masih banyak yang sering salah tadi kalau aku lihat. Misalnya kayak verb 3-nya verb 3-nya kan kalau misalnya stop nih, kata stop ya. Yaitu verb 1-nya stop, verb 2-nya stopped pakai ed. Salah. Stopped. Nah, dia verb 3-nya juga stop. Nah, sama kan verb 2 sama verb 3-nya. Jadi ini harus hati-hati banget, jangan sampai kebalik. Jadi kalian harus lihat juga konteksnya dia itu has, have gitu. Kalau has, have, kalau dia ada has atau have-nya, dia itu pasti present perfect tense gitu. Dia nggak mungkin past. Kalau past itu dia beda lagi, dia bakal pakainya tuh had. Jadi kayak a whole nother story. Nah, kalian pakainya emang harus hati-hati aja untuk verb 3-nya gitu. Nah, aku buatin deh biar hati-hati. Nah, okay. Nah, kapan kita pakai present perfect tense? Kita pakai present perfect tense itu untuk membicarakan suatu pengalaman yang udah kalian lakukan. Kan kalau misalnya gini, I have seen that movie with my friends. Yeah, I have seen that movie with my friends before. Jadi kondisi kita ngomong ini adalah sekarang. Cuman kita sedang ngomongin pengalaman di masa lalu. Jadi kayak I've seen that movie with my friends before. Konteksnya tuh kayak gitu guys. Nah, terus misalnya untuk membicarakan sebuah perubahan. Maksudnya perubahan tuh kayak jadi kayak dari dulu sampai sekarang tuh dia berubah gitu. Makanya dia kan kalau untuk kayak gitu dia masih ongoing sampai sekarang kan. Masih sedang terjadi si perubahannya. Misalnya gini. You have grown since the last time I saw you. You have grown since the last time also. Kamu telah tumbuh sejak terakhir aku melihat kamu. Kan jadi kayak misalnya dia ngeliat dulu tuh masih kecil, terus dia tuh udah tumbuh jadi gede. Nah, kita ngomongnya di posisi saat present sekarang dan kita sedang kayak kembali ke masa lalu gitu loh. Jadi ada perubahan yang terjadi. You have grown. Terus misalnya my English has improved during my stay here. Nah, ini yang tadi aku bilang juga, ini kan improve tuh mirip sama verb 2 ya, mirip sama past improve. Nah, padahal dia sebenarnya di sini konteksnya adalah verb 3. Jadi jangan mikir ini tuh past tense, tapi ini present tense, cuman dia itu perfect dan dia itu verb 3 gitu karena dia punya has di sini. Oh, mungkin kalian masih agak bingung ya, has sama have tuh apa? Nah, kalau has itu sama kayak yang tadi S atau S itu pakainya cuman he,
she, it. Nah gitu ya. Kalau have itu sama kayak tadi juga yang nggak pakai ls, kayak I, you, we, they. I have, you have, we have, they have, and he has, she has, it has gitu. Jadi emang biasanya tuh yang beda sendiri adalah he, she, it gitu. Oke, terus lanjut untuk membicarakan suatu pencapaian atau hasil. Nah, ini misalnya my brother has learned how to read. Atau ini. My brother has learned how to read. Adik saya telah belajar bagaimana cara membaca. Ini kan sesuatu yang kalian kayak achievement gitu ya. Dan ini juga kayak durasi waktunya tuh lumayan di agak masa lalu gitu sih. Jadi kayak my brother has learned how to read, dan ini juga ingat learn-nya dia sebagai verb 3. Gitu. Nah, terus untuk membicarakan aktivitas yang belum terselesaikan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi misalnya the rain hasn't stopped. Hasn't itu dari kata has not ya, disikat jadi hasn't. Hasn't stopped. Atau contoh lainnya, I haven't finished my homework. Nah, ini kan sesuatu yang belum kalian selesaiin ya. Jadi kayak kita udah ngerjain dari dulu, atau hal itu terjadi dari dulu, cuman sampai sekarang belum selesai. Nah, ini kayak konteks yang kayak gitu. Nah, terus yang itu untuk membicarakan aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Ini agak tricky juga sih. Nih, misalnya they have visited my house twice this month. Nah, ini kan kurun waktunya berbeda-beda ya. Twice this month itu kayak gak harus berturut-turut itu Senin Selasa ke rumahnya. Cuman twice this month tuh can happen anytime. Yang penting cuman 2 kali gitu dalam 1 bulan ini. Atau misalnya nih, we already talk to several people, but has answered. Nah, misalnya kayak gini. Dia udah ngomong ke beberapa orang, cuman belum ada yang jawab. Nah, ini kan terjadi dalam kurun waktu berbeda-beda ya. Jadi kayak bisa ngomong ke A, ke B, ke C dalam kurun waktu berbeda, dan dalam kurun waktu yang berbeda, tapi mereka belum ada yang jawab. Nah, itu maksudnya gitu. Oke, ini aku report. Silakan dicatat atau di screenshot mungkin. Kak, kalau pakai tense, to be-nya id atau was or were ya Kak. Tapi cara bedain mau pakai id sama was or were gimana? Was or were itu kalian pakai untuk past tense. Jadi yang di masa lalu. Untuk suatu kejadian di masa lalu, dan itu nanti akan ada kita mungkin bakal bahas past tense minggu depan. Tapi kalau id-nya itu untuk konteks ini ya, present perfect tense, id-nya itu karena yang tadi aku bilang yaitu verb 3. Bukan dia itu verb 2. Jadi kita nggak pakai was or were. Was or were itu dipakai untuk past tense gitu. Harus pakai been nggak di tense ini? Nah, kalau been itu beda tense. Been itu nanti kita bakal pakai di sini. Present perfect continuous tense. Cuman
di sini juga kalian bisa pakai been. Misalnya mungkin bisa pakai been, cuman dia tuh tetap beda jenis ini ya, tetap beda jenis tense. Misalnya apa ya? I've been, ini untuk di sini yang membicarakan pengalaman. Bukan di sini. Bali. Three times before gitu. Saya pernah ke Bali 3 kali sebelumnya gitu. Jadi I've been di sini beda, I've been-nya sebagai kata kerja ya. Sorry, bukan kata kerja tapi kayak sebagai verb 3 dari be gitu. Dia beda fungsi sama been-nya di sini. Jadi dia jenis kalimat yang beda, jangan kalian pikir sama gitu guys. Oke. Kak, have itu pakainya sama singular atau plural atau boleh dua-duanya. Ini have itu I, they, has itu he, she, it. Pokoknya dia yang emang orang ketiga singular itu dia beda sendiri biasanya gitu. I played soccer. I was playing soccer at 8 a.m. Kalau I was playing soccer itu nanti jatuhnya ke past continuous ya, karena dia ada was-nya gitu. Kak, bukannya learn. Learn sama learn itu, sorry. Nah, ini tuh ada beberapa kalimat juga yang kalian bisa pilih gitu. Beberapa kata yang kalian bisa pakai ed, bisa pakai t. Learn sama learn itu terserah kalian mau pakai learn atau learn itu sama aja. Kayak misalnya contoh lainnya nih. Burn atau burnt. Ini penggunaannya sama. Dia sama-sama bisa verb 2 dan verb 3. Cuman kalian bisa pilih mau pakai kata burn atau burnt. Itu sama aja. Gak semua kata sih bisa kayak gitu, cuman ada beberapa kata tertentu yang kayak gitu. Misalnya contoh burn, learn gitu. Kalian bisa cari di Google kata-kata apa aja. Oke. Rumusnya emang harus pakai verb 3. Yes, betul harus pakai verb 3. Learn itu bukan negatif ya. Learn itu kalau nggak bisa, bukan learn. No, not like that. Gitu. Kalau kalian mau negatif taruh di depan, not learn. Nggak bisa di belakang. Kalau yang disingkat-singkat itu kalian taruh di kalimat-kalimat, bisa ditaruh di kalimat yang kata kerja kayak verb gitu. I have been studying English. Ya, itu I've been studying, bukan I have been studying. Itu nanti namanya yang present perfect continuous. Itu beda lagi. Kak, coba buat kalimat positif, negatif, sama integratif buat tense ini. Oke, buat present perfect, misalnya gini. I have. Untuk yang positif ya. Positifnya itu I have eaten a cake. Oh, jangan I deh. She has aja. Ganti-ganti, kita coba contoh lain. She has eaten a cake. Negatifnya, she has not eaten a cake. Interrogatifnya, tinggal diputar aja. Has she eaten a cake? Gitu. Biasanya kalau ini interrogatif harusnya. Biasanya kalau interrogatif itu dia diputar subjeknya, taruh di belakang. Kan biasa subjek itu di depan ya. Subjek itu biasanya di depan. Sini subjek, ini has, ini verb, ini objeknya.
Ini juga sama. Cuman dia negatif. Tuh. Nah, kalau ini diputar aja. Dia tuh sama kayak positif, cuman bedanya ditukar tempatnya. Jadi subjeknya di sini, cuman dia yang has atau have di depan gitu. Eaten a cake. Berarti semua kalimat verbnya ketiga ya untuk si ini. Untuk ini ya, untuk present perfect tense ya. Dia itu verb 3. Gitu. Ada lagi tunggu. Nah, ini yang saya tulis. Nah, sebenarnya untuk yang present perfect tense juga ini, dia biasanya ada ciri, ada beberapa kata yang kalau misalnya mengandung biasanya, oh ini present perfect tense nih. Namanya itu ciri-cirinya adalah, ini aku tulisnya, time expression. Time expression contohnya already, just, I have just thrown away the garbage gitu. I have already thrown the garbage. Recently, lately, terus ever, yet, or since. I haven't seen him since 2008 gitu. For 6 years I haven't seen him gitu. Haven't seen him yet. Ever. I've never seen him. Ini never bisa juga. I've never seen him yet. I've recently seen him. I have just seen him. I've already seen him. Gitu. Dia tuh ada time expression gini. I've itu singkatan dari I've. Yes, betul. Contoh soal bahasa penjelasan. Nanti ya kita bakal ada post quiz yang bakal aku jelasin juga soal-soal. Cara bedain verb 1, 2, 3 gimana ya, harus dihafalin. Mungkin ya sih sebenarnya dihafalin sih, tapi kalian mungkin kalau sering baca atau sering nonton film atau dengerin lagu akan dapat sendiri juga gitu. Ya itu tergantung konteks sih, tapi biasanya belum ya. Misalnya kayak untuk di sini ya, I haven't seen him yet, aku belum melihat dia gitu. Terus misalnya, tapi yet itu bisa dipakai juga untuk kata lain kayak misalnya tapi, misalnya yet the girl still hates him, tapi cewek itu masih membencinya gitu. Tapi kalau untuk konteks time itu belum benar gitu. Oke, ini mungkin ada yang mau screenshot dulu atau catat dulu. Kan nanti ya PDF di share kok di grup. Oke, ini kita ada yang masih nyatet nggak? Kalau nggak aku lanjut aja ya. Iya, coret-coret kok. Oke, lanjut aja kali ya. Sip. Nah, ini kita masuk ke yang terakhir. Tinggal present perfect continuous tense. Panjang banget, pusing. Nah, present perfect continuous tense itu digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi yang telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Aksi pada tense ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya pada kondisi sekarang. Nah, ini bedanya dia sama present perfect tense sama present continuous tense. Si continuous ini, dia biasanya ada durasi waktu tertentu. Tuh. Nanti kalian bakal pas ngeliat contohnya pasti kayak ngerti, oh ini kenapa kayak gini gitu ya. Nah,
Rumusnya dia subject plus have atau has plus been sama verb ing. Ingat ya tadi aku bilang been di sini sama been di sini tuh beda. Beda fungsinya tuh beda gitu. Nah, contohnya aja yang menunjukkan aksi yang telah selesai. I've been studying non-stop all day. Nah, ini kan udah kelar ya. I've been studying non-stop all day. Dia mulai di masa lalu dan sudah selesai gitu. I have been studying non-stop all day seharian. Terus misalnya Mandy feels full because she's been eating half of the tart. Tuh. Jadi aksinya selesaikan. Kayak Mandy feels full because she's been eating half of the tart. Karena dia udah selesai terjadi. Tuh. Oke, terus menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Nah, ini dia biasanya ada pakai kata adverb just. Dia tuh pakai ini, just. Misalnya, it has just been snowing in Japan. Gitu. Oke, terus yang terakhir ada menunjukkan aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Nah, ini misalnya it has been raining for an hour. Atau I haven't been watching the show from earlier. Nah, dia kan mulai di masa lampau, tapi sekarang dia masih belum selesai juga. Jadi masih terjadi, tetap jadi. It has been raining for an hour. I haven't been watching the show from earlier gitu. Nah, kenapa dia kayak gini? Karena ada si continuous-nya itu loh. Continuous kan dia bilang berarti dia sedang berlangsung dengan berdurasi tertentu gitu. Jadi dia perfect, cuman dia punya durasi gitu aja sih mungkin. Memang agak bingung, tapi mungkin kalau kalian banyak-banyak latihan, mungkin akan kayak kerasa gitu, oh bedanya gitu. Kalau ada yang mau nanya silakan. Oh iya, udah maghrib ya? Oke, kalau yang mau soal, kalau yang mau sholat nggak apa-apa silakan. Nah, sebentar tadi itu ada yang lupa aku jelasin di awal-awal. Jadi pokoknya setiap ini tuh setiap jenis sentence yang berdasarkan event, dia punya ciri khas masing-masing. Kalau yang simple, dia tuh emang simple, benar simple, cuman verb, cuma beda verb gitu. Terus kalau yang ini ada will, terus ada would sama gitu. Nah, kalau yang continuous, dia tuh selalu pakai verb ing. Lihat nih, dia selalu pakai verb ing. Gitu. Dan kalau yang perfect, dia pakai verb 3. Ada have, has, tuh ada yang si ininya.
Dan ini juga sama, dia ada have, ada been sama verb ing. Gitu. Have been, verb ing. Dan ini udah jadi kayak fix gitu ya tiap jenis tensesnya. Dan kalau misalnya future, dia pasti pakai will, sama kalau past future pakai would gitu. Jadi pokoknya sebenarnya udah ada pola masing-masing. Kalian tapi jangan terlalu ngafalin gitu sih benernya. Lebih ke arah kayak bikin banyak-banyak latihan soal, atau banyak baca buku, banyak-banyak dengerin lagu sampai kalian dapat stylenya sendiri gitu. Bedanya had sama has apa? Had itu buat past, yaitu untuk past tense ya. Jangan jadi di masa lalu di had. Has present tense. Gitu. Oke, mungkin untuk materinya udah selesai. Nah, habis ini kita bakal bahas soal sebenarnya udah jam segini. Bentar. Sebenarnya aku pengen post lagi, cuman karena kayaknya waktunya nggak sempat, jadi aku langsung bahas soal aja kali ya. Bentar. Aku copy dulu dan aku bakal. Nah, oke. Ini Udah betul. Nah, ini contoh soal pertama. Nah, ini soalnya masih tentang simple present ya. Hechan always ... every day before the comeback. Menurut kalian yang benar apa? Practice. Practices. Oke, ada yang jawab practices. Oke, practice. Oke, jadi sebenarnya jawaban yang benar adalah practices. Kenapa dia practices? Karena Hechan adalah seorang he. Dia itu satu orang. Ya kan, Hechan tuh nama orang ya. Jadi dia itu cuma satu orang, kan tadi aku bilang dia kalau yang pakai pakai s di belakangnya itu untuk yang he, she, it gitu. Ya, HNMCT. Jadi kalau untuk satu orang dan orang ketiga, orang lain gitu, kalian pakainya practices pakai s di belakangnya. Kalau practice itu salah. Kalau untuk practice misalnya I practice, you practice, they practice, we practice gitu. Kita nggak bisa pakai I practices, you practices, they practices, we practices, nggak bisa karena dia tuh nggak orang ketiga singular gitu. Oke. Artinya tetap sama? Iya, tetap sama. Ini cuma secara grammarnya aja. Oke, ada yang mau nanya? Yang kita lanjut ya soal berikutnya. Karena waktunya sudah mepet. Aduh, nggak bisa di. Oke, lanjut. Kalau practice sama practicing. Nah, practice itu kalau ada id-nya, dia itu buat past tense. Ya, benar. Id itu buat past tense. Jadi dia buat yang di masa lampau. Gitu. Jadi kita nggak pakai. Kalau practicing, tadi kan ada ya verb ing ya. Dia itu masuknya ke verb ing. Kalau verb ing, berarti dia continuous. Sedangkan ini konteksnya adalah ini lihat. Everyday. Everyday berarti sesuatu yang berulang-ulang kan. Berarti dia pakainya present
simple. Itu berulang-ulang. Oke, nah lanjut ya ke soal berikutnya. Which sentence is correct? Ada yang B. Oke, ada lagi yang mau jawab? B. They don't like Yang doesn't like Oke, harus They doesn't like pasta. Oke, yang benar bukan doesn't ya, yang benar tuh don't. Kenapa don't? Kayak yang tadi aku jelasin nih. Karena dia tuh, they adalah orang ketiga, tapi dia plural. Banyak kan. Berarti dia nggak pakai, plural. Nah, doesn't itu dari kata gini kan, dari kata does not. Doesn't itu dari kata does not ya. Kalau does, she does, he does, itu sama kayak tadi. Dia itu cuman dari he, she, it gitu. Makanya ini salah kan. They doesn't like pasta. Harusnya dia they don't like pasta gitu. Nah malah ini harusnya yang benarnya ini she does like pasta. Di sini kita pakai doesn't tuh di she gitu. Nah ini juga nih harusnya it does not like pasta. Harusnya does. Kita pakai does di sini. Gitu. Mungkin oke. Ada lagi yang mau nanya atau masih ngomong tentang SSS? Next, oke. Bentar. Which one is a present continuous tense? Mungkin ada yang mau jawab, boleh dijawab. It doesn't like pasta, bahasanya apa? Itu tidak suka. Itu tuh kayak suatu hal yang gak punya gender. A, jawabannya A. I'm going to Bali tomorrow. Oke, kayaknya udah paham banget sih kalau yang continuous ya. Nah, ini benar banget. Dia ini yang present continuous. Kalau I will be going, ini ada will-nya, berarti dia pasti future tense. I go to Bali tomorrow. Ini mungkin formatnya sama seperti simple present, tapi dia penggunaannya salah karena ada kata tomorrow gitu. Sedangkan kalau simple present itu dipakai untuk sekarang, yang kayak suatu kebiasaan atau fakta gitu. Sedangkan kan kalau tomorrow cuma sekali doang. Tapi dia pokoknya salah jawabannya, tetap salah. Salah konteksnya gitu. Terus kalau I will have gone to Bali tomorrow, tadi yang kalau will itu kan dia future. Kalau ada have sama verb 3, berarti dia perfect. Gitu. Jadi dia future perfect. Gitu ya guys. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. What are you doing right now? I thought watching Spirited Away. Wait, do you mind if I join you? Sure, fill in the blanks. Oke, boleh jawab mungkin? I am. Oke, benar banget jawabannya I am enjoying. Oke, mungkin kalian udah ngerti ya kalau yang present continuous berarti. Sorry.
Gitu. I am watching, ini verb ing, ini to be-nya. Kalau lihat dari konteks ya, karena dia kan right now nih, right now tuh sekarang gitu. Karena kalau misalnya kalian masukin enjoy, what are you doing right now? I enjoy watching Spirited Away, itu nggak masuk konteks gitu. Terus kalau misalnya I will be watching, berarti kalau will dia future, kalau was berarti dia past gitu. Sedangkan kalau ini conversationnya konteksnya adalah sekarang, jadi kita bakal pakai present gitu. Kayaknya ini, jadi ini perfect tense, enggak, ini continuous. Ini continuous, lihat, karena dia pakai verb ing, terus dia pakai to be biasa, enggak ada have-nya gitu loh. Yes, present continuous. Oke, kita lanjut. Wait. Oke, kayaknya ini bakal jadi soal terakhir ya, karena udah jam segini. Nanti mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya, atau nanti aku drop mungkin link kuisnya yang udah bisa kalian kerjain dan ada bahasannya gitu ya. Nanti aku kirim mungkin di chat di grup WA. Oke. Write the sentence in the present perfect. Nah, ingat tadi present perfect rumusnya apa? Present perfect rumusnya ada subject plus have atau has tambah verb 3. Nah, mana yang kayak gini? Nah, ini kan jawabannya negatif semua ya. Ada ent-nya semua. Berarti have not. Kalau negatif itu kita tambahin di setelah ininya. Setelah have atau has. Tuh. C. Oke, semuanya benar. Oke, benar banget jawabannya C. Gitu. Jadi, kalian ini sih lebih ke perhatiin kalau untuk ini ya, untuk tenses gini, kalian lebih perhatiin konteksnya sama perhatiin ini rumus perhatiin struktura kayak subjek verbnya terus kayak gini-gini. Sebelum ngerjain soal tuh dianalisis dulu konteksnya dia sekarang atau dulu atau bagaimana gitu. Bukannya gitu aja sih. Oke, mungkin di jam 2 menit lagi ada yang mau nanya dulu sebelum kita nutup pertemuan hari ini. Nanti untuk soalnya aku kirim di grup sama ada link quiz yang buat soal ini ya. Tapi kalian coba kerjain sendiri aja dulu. Oke? Oke. Oke guys. Tidak ada. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan. Semangat terus ya dan dilatih terus Inggrisnya. Kalian harus sering-sering latihan sendiri, kerjain soal. Rajin-rajin juga dengerin lagu atau baca buku atau nonton film, pokoknya apapun yang kalian tuh kalau mau belajar bahasa Inggris pokoknya harus komitmen dan selalu usaha terus. Dah, itu aja. Oke, terima kasih semuanya. Thanks, Kak. Selamat belajar terus. Makasih, Kak. Makasih semuanya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oh, nomor aku ada ya. Di nomor aku semuanya. Cari aja namanya Kansa Izati. Ada kok di grup. Ya, kalian kalau mau sholat maghrib silakan. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini gue stop record aja.